Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baikuna Sandi, NIM 1702101010608. Dalam KKPLB 2020, saya melaksanakan kuliah kerja di Desa Ceweng. Desa Ceweng merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Diwo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Masyarakat yang ada di Desa Ceweng rata-rata mereka bekerja sebagai buruh pabrik atau petani. Tetapi ternyata di Desa Ceweng juga memiliki kelompok UMKM yang dinamakan dengan Kampung Kue. Anggota-anggota dari Kampung Kue adalah ibu-ibu yang terkena PHK dari pabrik atau ibu-ibu yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Salah satu anggota dari Kampung Kue adalah Ibu Tujuh Rahayu yang memiliki brand makanan yaitu Alfood, yang membuat makanan yaitu stik gedok. Tetapi dalam masa pandemi ini, Ibu Tujuh Rahayu mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Kenapa? Karena Ibu Tujuh Rahayu hanya menggunakan metode offline dalam penjualannya. Oleh karena itu, Ibu Tujuh Rahayu membutuhkan inovasi yaitu digital marketing. Nah, untuk itu, bagaimana digital marketing yang saya lakukan untuk membantu Ibu Tujuh Rahayu? Mari kita simak video berikut ini. Pertama, kupas ketela sampai bersih, kemudian cuci ketela yang sudah kita kupas. Kedua, jika ketela sudah bersih, maka kukus ketela sampai matang agar lebih lunak. Ketiga, ketela yang sudah kita kukus, kita haluskan agar nanti waktu memasukkan ke dalam adonan lebih mudah. Kelima, masukkan tepung, maizena, gula, telur, SP, dan garam. Keenam, semua bahan yang sudah kita masukkan ke dalam wadah, kemudian beri air dan aduk sampai menjadi adonan yang kalis. Tetapi sebelum mengaduk, jangan lupa ya untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar makanan kita nanti juga lebih higienis. Ketujuh, jika adonan yang pertama sudah jadi, sekarang masukkan ketela yang sudah kita haluskan dan kaldu ayam ke dalam wadah, kemudian aduk kembali sampai adonan menjadi kalis. Kedelapan, jika adonan yang kedua sudah jadi, sekarang masukkan mentega ke dalam wadah dan aduk kembali sampai adonan menjadi kalis. Setelah adonan jadi, sekarang bagi adonan menjadi adonan yang lebih kecil-kecil, kemudian pipihkan. Jika adonan sudah pipih, selanjutnya masukkan ke dalam cetakan stik. Setelah adonan sudah terbentuk, panaskan minyak. Jika minyak sudah panas, waktunya kita goreng stiknya.
Sebelum kita tiriskan, pastikan stik yang sudah kita goreng berwarna kekuningan. Itu tandanya stik kita sudah matang. Pertama, pasang label yang sudah dibuat ke dalam kemasan yang akan digunakan. Selanjutnya, timbang stik yang sudah kita masukkan sebanyak 110 gram, lebih sedikit tidak masalah. Jika sudah, kita rekatkan bagian atas kemasan, kemudian kita press agar tidak ada udara yang masuk ke dalam kemasan, sehingga makanan kita bisa lebih awet. Nah, yang terakhir kita masuk ke tahap pemasaran dengan menggunakan digital marketing. Nah, untuk platform yang saya gunakan ada dua, yaitu Instagram dan Facebook. Kenapa saya menggunakan Instagram dan Facebook? Karena kedua platform ini yang pertama aksesnya lebih mudah untuk orang-orang yang awam atau yang baru berkenalan dengan media sosial, terutama Facebook ya, karena lebih mudah untuk fitur-fiturnya. Nah, selain itu, kedua platform ini itu lebih mudah untuk mendatangkan view atau orang yang melihat dagangan kita daripada kita langsung menggunakan toko online seperti Shopee atau Tokopedia atau Lazada seperti itu. Nah, untuk tips yang saya gunakan untuk mengembangkan toko online Putu Rahayu ini, Ketuk Putu ini, yaitu yang pertama, kita posting dengan menggunakan feed yang rapi dan bagus, sehingga orang yang datang ke Instagram kita itu lebih percaya terhadap dagangan kita. Seperti itu. Nah, dan tips yang kedua, setiap postingan ini saya menggunakan hashtag hashtag Jombang seperti ini, Jombang kuliner. Nah, sehingga orang-orang walaupun yang masuk ke dalam tag ini atau mencari di tag ini itu bisa melihat dagangan kita. Nah, selain itu, dengan menggunakan tag tersebut, walaupun kita hanya memiliki sedikit follower, orang yang melihat dagangan kita itu jauh lebih banyak daripada jumlah follower yang kita miliki, karena orang yang masuk ke dalam tag tersebut otomatis nanti bisa melihat dagangan kita. Nah, untuk tips yang ketiga yang saya gunakan yaitu saya menggunakan 9 foto di awal. Kenapa menggunakan 9 foto? Karena dengan 9 foto ini itu bisa menggambarkan produk-produk yang kita jual. Nah, contohnya di awal itu nama toko kita, yang di layar kedua ini yaitu logo dari brand Putu Rahayu yaitu Alfood. Di tengah ada produknya, di atas yang ini menggambarkan produk yang kita jual. Nah, komposisinya. Nah, dengan seperti ini maka orang yang masuk ke dalam toko kita itu akan lebih percaya, dan mungkin dengan postingan yang bagus ini mereka akan lebih minat untuk membeli produk kita. Seperti itu, daripada kita di toko awal hanya menggunakan satu foto kemudian kita cari pelanggan, itu akan lebih susah. Jadi untuk awal lebih baik kita langsung menggunakan 9 foto agar fitnya juga bagus, menjadi kotak seperti itu. Nah, menjadi persegi 4 seperti ini akan lebih bagus untuk dilihat dan akan meningkatkan kepercayaan si pembeli yang akan mau beli produk kita. Seperti itu. Nah, jangan lupa lagi di bio kalian tulis sejelas mungkin tentang toko kalian, buka jam berapa, alamatnya seberapa, terus jika mau beli bisa menghubungi siapa, jika tidak mau DM, seperti itu. Nah, ada yang kedua, kita menggunakan Facebook. Nah, Facebook ini adalah salah satu platform yang cukup mudah untuk digunakan, terutama bagi orang-orang yang baru mengenal media sosial, karena fitur-fitur yang lebih mudah. Nah, untuk tipsnya juga sama sebenarnya, kita harus mendesain Facebook yang kita gunakan untuk jualan semenarik mungkin, terutama di sampul. Nah, di sampul ini kita tuliskan produk yang kita jual sejelas mungkin, yang agar orang yang masuk ke dalam Facebook kita tahu langsung dagangan apa yang kita jual, seperti itu. Dan selanjutnya, tips yang kedua yaitu kita bisa menggunakan teks orang atau menandai orang-orang yang berteman dengan kita, sehingga postingan yang kita upload itu juga akan berada atau bisa dilihat oleh teman-teman yang kita tag tadi. Nah, teman-teman yang kita tag
mereka pasti juga punya teman. Nah, teman-teman yang berteman dengan orang yang kita tag atau orang kita tandai tadi juga bisa melihat postingan kita, sehingga kita bisa lebih banyak mendatangkan istilahnya viewer untuk dagangan kita. Nah, selain itu di Facebook ini juga lebih mudah untuk mencari pelanggan. Kenapa? Karena kita tinggal meng-add orang-orang sehingga otomatis jika mereka mengkonfirmasi, maka postingan-postingan kita otomatis akan masuk ke dalam beranda mereka. Seperti itu. Nah, selain kita hanya menggunakan postingan, sekarang juga ada fitur yang namanya marketplace. Nah, di marketplace kita bisa langsung memposting dan langsung menjual produk kita, seperti itu. Dan itu cakupannya akan lebih luas lagi, karena orang yang masuk ke dalam marketplace Facebook apabila dimanapun dia berada, jika meng-search atau mencari dengan kata mungkin seperti Citegeto atau yang lainnya, itu bisa langsung melihat ke toko kita, seperti itu. Nah, tetapi di marketplace, jika kita awal-awal baru menggunakan marketplace yang ada di Facebook ini, tentunya tidak langsung bisa memposting banyak. Biasanya hanya dibatasi 1 kali dalam 1 hari, sehingga dalam 1 hari kita hanya bisa memposting 1 postingan dagangan kita, seperti itu. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah video proses pembuatan stiker dok sampai pemasaran yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video yang saya buat bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.